nih. Oh. Oke, apakah layarnya sudah kelihatan, Pak? Sudah, Pak. Oke. Iya, ya mungkin tadi sedikit dari yang CV saya, CV singkat saya yang sudah diperkenalkan oleh Pak Anton. Jadi hari ini yang masih nyambung dengan omongan kita pagi ini adalah saat ini memang saya sebagai wakil ketua dari Komite Tetap JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional di Kadin, Kamar Dagang Indonesia. Ini tahun ke-15 saya di Kadin. Ya kebetulan ketuanya itu barusan meninggal, itu belum lama meninggal, jadi saya banyak take action. Ini sehubungan dengan tadi sudah diperkenalkan sebagai direktur di Siloam, saya jalanin dari tahun 2008 sampai tahun 2016 ya. Hari ini masih sebagai direktur, tapi hanya kalau untuk merger dan akuisisi aja. Saya bantunya hanya untuk itu, nggak ikut bantu business development lagi. Tadinya betul saya adalah selama 8 tahun saya business development dari Siloam Hospital Group, termasuk yang buka-buka rumah sakit ya. Baik, jadi hari ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya mengembangkan bisnis rumah sakit di era pandemi ya, melalui digital marketing. Oh ya, sebelumnya untuk Pak Anton dan teman-teman, mungkin kalau saya nanti keputus ya, tolong diingatkan ya Pak. Baik melalui WA-nya Pak Anton ini on terus, maupun melalui Zoom ini, ya. Nah, jadi saya akan menjawab dulu pertanyaan, kenapa saat ini rumah sakit kok harus masuk ke digital marketing? Ini ada beberapa yang sudah saya sarikan. Ya mohon maaf ini baru saya siapkan semalam, dan tadi pagi saya ubah-ubah dikit lagi. Jadi kenapa kok rumah sakit harus masuk ke digital marketing? Karena bagaimanapun juga saat ini kita hidup dalam dunia digital, ya. Analog boleh kata sudah berangsur-angsur itu hilang, jadi kita sudah akan masuk ke dunia digital, ya. Kemudian juga kita tahu bahwa bukan hampir ya, rasanya semua orang sekarang cari information itu lewat internet yang paling gampang ya. Karena internet itu sudah available melalui handphone kita. Karena boleh dikata sekarang semua customer yang sophisticated ya, kita nggak ngomong customer yang bukan target market, tentunya pasti punya mobile device ya, HP. Kemudian kenapa digital marketing? Karena dengan digital marketing itu kalau misalkan ada perubahan-perubahan, itu pemilik konten itu gampang sekali untuk mengubah-ubah, dan gampang sekali untuk diupdate. Sekaligus juga itu ready to access 24 jam sehari ya, seminggu 7 hari. Jadi keuntungannya digital marketing di situ. Dan digital marketing itu karena biasanya itu dikendalikan oleh komputer, jadi kita bisa melakukan lokalisasi atau personalisasi. Jadi kalau kita tadi sudah dibahas oleh Pak Opri, big data kita cukup lengkap. Jadi kita bisa menyapa nama pasien, kita bisa tahu pasien itu handicapnya apa dan sebagainya sebelum kita berhubungan dengan mereka. Dan informasi ini bisa dipersonalisasikan melalui digital marketing rumah sakit. Kemudian berikutnya adalah digital matrix. Jadi kalau kita membuat survei marketing misalkan ya, itu mahal sekali. Selain mahal sekali juga susah untuk bisa mendapatkan statistik yang lengkap dan sudah tersedia dengan seketika ya, kayak misalkan berapa persen yang mengakses itu yang laki perempuan, berapa persen yang mengakses itu dari kota Bandung saja atau dari luar Bandung dan sebagainya. Nah, dengan digital marketing itu semua statistik seperti itu yang disebut digital metric itu sudah akurat dan tersedia dengan lengkap gitu. Kemudian berikutnya adalah saat ini terutama anak-anak muda, yaitu generasi Alpha tadi yang disebut oleh Pak Okri, generasi Z dan generasi Alpha ya, itu mereka selalu butuh immediate answer itu. Jadi
mereka itu sangat catchy kalau baru dijawab itu 1 jam atau bahkan 1 hari kemudian. Dan yang terakhir itu tentunya adanya pandemi COVID-19 ini itu membuat orang itu lebih masuk ke digitalisasi saat ini. Jadi nggak hanya e-health aja ya, electronic health, tapi kita tahu bahwa e-payment, ada e-banking, ada apalagi itu, yang hari ini seolah-olah kita akrab dengannya. Jadi makanya sangat tepat kalau kita sebagai pemilik bisnis rumah sakit, itu kita mulai melirik ke digital marketing, itu kita bisa membantu apa aja dari digital marketing itu. Nah, saya akan hanya paparkan sedikit aja, saya ulang lagi, ini berdasarkan textbook. Saya juga kebetulan dosen marketing di Universitas Pelita Harapan. Jadi menurut textbook itu komponen dari digital marketing itu ada 5, atau mungkin ada beberapa lagi yang baru, itu belum di textbookkan. Yang pertama tentunya sosial media ya. Yang disebut sosial media itu tentunya bisa aplikasi chatting seperti WhatsApp, seperti Facebook Messenger dan sebagainya itu, atau juga melalui YouTube, melalui Instagram, melalui Twitter, itu kita semua sebutnya sebagai sosial media. Nah, bagaimana rumah sakit itu bisa memanfaatkan sosial media yang lagi on ini, apalagi banyak sekali orang sekarang yang bekerja dari rumah, itu sehari bisa di atas 10 jam itu, kalau pas nggak tidur. Nah, kedua adalah memanfaatkan search engine marketing. Jadi search engine marketing itu mungkin kita kadang-kadang kalau pas kita buka Gmail atau kita buka Yahoo Mail kita misalkan, ngerti-ngerti di panel sebelah kanan itu muncul advertising, muncul iklan, di mana iklan ini sudah very sophisticated ya. Jadi karena kita pernah lihat barang di Shopee atau Tokopedia, makanya pada saat kita buka aplikasi yang lain yang ada search engine marketingnya, itu langsung otomatis penawaran itu akan muncul untuk kita. Nah, ini disebut search engine advertising. Nah, yang begini-begini hospital bisa memanfaatkan karena kita bisa memilih ya target market kita siapa yang akan menerima iklan-iklan seperti ini. Tentunya mayoritas sekarang pakainya Google AdSense ya. Jadi Google AdSense itu kita bisa manfaatin dan dibandingkan dengan tools marketing konvensional, Google AdSense itu cukup murah karena kita hanya bayar Google itu per klik. Kalau orang itu ngeklik iklan kita, baru kita akan bayar. Nah, itu kira-kira digital marketing yang di hospital pun juga harus lakukan ya. Yang ketiga, distribusi video. Nanti saya akan masuk contoh-contoh digital video apa yang cocok untuk sebuah rumah sakit. Jadi mayoritas semua digital video itu ditaruh di YouTube yang free ya. Jadi sama seperti halnya Hospital Digital Training Center-nya Pak Anton ini bisa membuat konten videonya itu bisa diakses oleh semua orang dengan free atau hanya ya, jadi melalui distribusi video. Dan video semacam apa, meskipun itu masuk di bagian nomor 5, konten marketing, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian yang paling penting, digital marketing saat ini adalah personalisasi CRM. CRM itu kan customer relationship management ya, gimana cara kita mengelola hubungan kita dengan customer dan pasien-pasien kita. Adanya big data yang dibahas oleh Pak Okri tadi, kita bisa melakukan personalisasi ke masing-masing pasien misalkan tadi. Jadi misalkan contohnya kita melalui digital marketing kita bisa ngingetin pasien untuk jangan lupa makan obat. Kemudian kita kadang-kadang bisa ngingetin kalau pasien, Bapak, Ibu, Pak Budi, Bapak sudah setahun lebih nggak melakukan medical check ini Pak, kebetulan kami ada diskon misalkan. Nah, diingetin melalui semacam itu. Nah, itu yang disebut customer relationship management yang personalized. Jadi yang benar-benar ditujukan kepada
satu person tersendiri, ya. Dan itu harus didukung oleh big data yang kuat dari pihak rumah sakit. Nah, saya akan paparkan beberapa contoh aja. Sebetulnya masih puluhan lagi yang lain yang bisa dilakukan. Jadi hari ini itu kebanyakan entity bisnis sudah nggak menggunakan istilah call center lagi ya. Karena kalau call center itu kan hanya bisa dikontak melalui telepon. Tapi hari ini namanya sudah menjadi kontak center. Jadi lewat email, lewat telepon, lewat WhatsApp, lewat Twitter, semua bisa dihubungi. Nah, karena semuanya itu bagian dari sosial media, ya kita katakan kontrak center rumah sakit kini ya harusnya melalui sosial media saat ini. Termasuk juga kalau orang mau telepon, kadang-kadang kalau sayang bayar pulsa, yaitu teleponnya melalui WhatsApp call misalkan. Itu mesti siap sedia, mau nggak mau hari ini. Kemudian contoh yang kedua adalah, kita tahu ya, fungsi rumah sakit itu kan ada 4. Jadi fungsinya itu adalah untuk promotif, jadi apa itu mengingatkan pasien untuk selalu harus cuci tangan dan sebagainya gitu ya, supaya jangan sakit gitu. Terus kemudian fungsi preventif, jadi kayak misalkan vaksinasi, kemudian medical check up dan sebagainya, itu adalah fungsi-fungsi preventive health. Jadi supaya kita tidak terjangkit penyakit, supaya kita itu tidak sampai sakit lah itu. Nah, kedua fungsi promotif dan preventif ini kampanyenya bisa kita lakukan dan paling gampang dilakukan melalui media sosial tentunya ya. Dan itu nanti bagian dari strategi hospital marketing sebuah rumah sakit. Nah, di luar itu, di luar promotif dan preventif, tentunya kita tahu ada kuratif dan rehabilitatif. Ini pun juga sebetulnya kalau mau kuratif itu bisa dilakukan melalui hospital digital marketing. Misalkan banyak sekali rumah sakit sekarang yang sudah bisa booking untuk konsultasi dengan dokter spesialis terutama melalui aplikasi atau melalui internet atau melalui kontak senternya mereka gitu. Nah, jadi itu di bidang kuratif. Jadi kalau artinya sudah sakit itu disembuhkan. Kemudian juga beberapa rumah sakit termasuk rumah sakit saya dahulu ya, itu tindakan rehabilitatif, itu pasien-pasien RM ya, rehabilitasi medik, itu sudah selalu diingatkan ya, untuk selalu kalau bisa pagi-pagi jangan lupa jam 10 berjemur di bawah sinar matahari. Kemudian hari ini sudah jalan 5.000 langkah belum? Sudah jalan 8.000 langkah belum? Kalau nggak usah harus 10.000 langkah. Dan kemudian biasanya si pasien itu mengirimkan screenshot dari aplikasinya yang ada di HP itu ke tenaga medis yang memantau hal ini. Nah, jadi campaign-campaign semacam itu kita lakukan melalui digital marketing itu hari ini hukumnya sudah wajib, ya. Kemudian ketiga yang saya contohkan di sini adalah bagaimana kita bisa melakukan personalisasi dari recurring action hospital ya. Jadi hospital itu kan kalau pasien baru datang itu namanya adalah pasien pertama ya, kemudian isi medical record dan sebagainya, data medical record. Tapi kalau recurring action ini biasanya adalah kalau misalkan dia check up, kemudian nantinya si pasien ini akan datang lagi untuk konsultasi di poliklinik dan sebagainya. Nah, jadi recurring action ini paling bagus kalau dilakukan melalui digital marketing. Jadi contohnya misalkan tadi yang saya sebutin ya, kalau misalkan obat itu harus diiterasi, jadi artinya saya itu 11 tahun yang lalu pembuluh jantung saya udah dipasangin ring. Hari ini mau nggak mau setiap hari saya harus makan obat. Nah, jadi kalau obat saya sudah habis atau mendekati habis, itu otomatis di HP saya, di WhatsApp saya akan ada message dari Siloam Hospital untuk ngingetin, Pak Budi, obatnya sudah mau habis ya Pak, Bapak mesti bikin iterasi baru karena ini sudah 3 kali. Jadi untuk 3 kali itu diharapkan untuk bisa konsultasi ke dokter spesialis Bapak dulu. Nah, contohnya hal-hal semacam ini itu adalah bagian dari hospital digital marketing hari ini. Mau nggak mau, ya. Oke, mungkin kalau ada rumah sakit ibu bapak sekalian yang belum siap
Tapi at least persiapan itu bisa dilakukan dari sekarang. Dan nggak mahal-mahal amat kok kalau kita mau. Beberapa aplikasi kita pakai aplikasi gratisan itu ada. Tentunya kalau aplikasi gratisan ya ada iklannya dan sebagainya. Atau mungkin nanti siapa tahu teman-teman di HDTC-nya Pak Anton ini bisa ikut bantu. Karena banyak sekali expert-expert yang mahir tentang digital marketing yang bisa membantu ibu bapak sekalian mengaplikasikan digital marketing itu sesuai budget rumah sakit bapak ibu sekalian. Nah, yang keempat contohnya adalah tentang emergency action video dalam critical condition. Nah, jadi sudah sejak zaman saya, mulai tahun 2014, Rumah Sakit Siloam itu mempunyai kontak center untuk emergency. Jadi nomor teleponnya di 1-500-911, 911. Jadi kontak center ini siap 24 jam diterima oleh officer di kontak centernya yang akan membantu kalau sampai ada tindakan emergency, misalkan kena stroke atau kena serangan jantung misalkan. Nah, jadi bisa lewat telepon, bisa lewat video call-nya WhatsApp. Sekarang melalui video call-nya WhatsApp. Jadi kalau pas ada anggota keluarga di rumah itu yang terkena serangan jantung, apa yang mesti dilakukan? Tindakan emergency apa? Misalkan dengan cara memompa udara melalui dadanya si penderita misalkan. Nah, itu pun juga contoh videonya itu bisa langsung disetel karena sudah ready. Jadi supaya jangan salah, itu neken-neken rongga antara dada dan perut itu ditekan, harus melakukan PCR istilahnya. Nah, jadi supaya jangan salah. Nah, sambil kalau sudah tahu rumahnya pasien itu macet, itu selain ambulans dari Siloam Hospital itu akan datang, juga dibarengi oleh mobile unit, emergency mobile unit. Dan kalau sudah tahu itu tempatnya macet, itu dari rumah sakit yang terdekat itu naik motor. Jadi ada seorang dokter yang dibonceng oleh driver, itu otomatis mengunjungi rumah si pasien. Tentunya dengan seizin pasien setelah memberitahu alamatnya dan posisi rumahnya itu melalui sharing dari Google Map. Nah, jadi itu contoh kalau pas keadaan emergency. Tapi sebetulnya ada puluhan, bahkan mungkin 100 lebih ya, video yang memberi contoh apa yang harus dilakukan. Misalkan bagaimana caranya kita bisa mengkonsumsi obat Sedokart kalau misalkan terjadi serangan jantung mendadak atau bahkan stroke misalkan. Obat itu Sedokart itu harus ditaruh di bawah lidah. Nah, kalau nggak ada Sedokart seperti apa? Sekedar contoh misalkan solusi dari dehidrasi itu nggak hanya minum air biasa, tapi disarankan minum seperti minuman seperti Mison atau Pocari Sweat dan sebagainya. Itu adalah minuman yang diberi contoh di situ apabila bisa segera dikonsumsi, itu alangkah baiknya kalau dikonsumsi. Nah, itu video-video semacam itu tuh bisa kita taruh gratis dan tentunya di video itu ada logonya rumah sakit kita, ada kontak senternya yang gampang dihubungi, ada pertanyaan-pertanyaan lain melalui free doctor on call misalkan. Nah, kemudian juga tadi sudah sedikit saya singgung, maximize effort kita melalui search engine advertising ya. Jadi contohnya kita bisa membeli iklan itu melalui Google AdSense, di mana kita bisa atur di Google AdSense itu, kita mau kalau customer itu pas lagi buka Yahoo atau buka Gmail atau buka YouTube atau buka apa aja lah, YouTube itu yang banyak. Jadi di YouTube itu banyak sekali, terutama kalau YouTube-nya kita YouTube yang gratisan ya, yang nggak bayar. Kan 95% lebih YouTube itu kan gratisan, jarang sekali yang bayar. Nah, di situ akibatnya ada iklan-iklan. Nah, jadi kalau dia pas buka YouTube yang ada hubungannya dengan kesehatan, ngerti-ngerti nongol itu video kira-kira sekitar ada yang 15 detik, ada yang 30 detik, ada yang cuma 10 detik, ya tergantung kita masangnya seberapa lama. Nah, itu contoh-contoh digital marketing yang bisa dilakukan sebuah rumah sakit.
Kemudian juga istilah saya adalah freemium. Premium itu adalah contohnya biasanya kalau kita mau pakai apps yang berbayar, kadang-kadang kita dapat akses, misalkan istilahnya Zoom misalkan. Zoom itu kalau kita mau pakai secara gratis juga bisa, tapi hanya terbatas waktunya 40 menit aja, dan nggak bisa direkam, nggak bisa macam-macam lah gitu. Nah, tapi kalau mau bayar boleh. Nah, application atau software-software seperti ini disebut adalah freemium. Jadi software-software yang free tapi ada premiumnya, disingkat premium. Nah, jadi sebetulnya mulai tahun 2014 saat itu, pada saat saya masih di rumah sakit saya sebelumnya, itu pernah membuat yang namanya Doctors on Call atau Doctors by Phone. Nah, hari ini tentunya yang paling terkenal adalah Halodoc. Ada Halodoc, ada Alodoc, ada klikdokter.com, ada macam-macam lah. Sekarang hari ini banyak sekali. Nah, pada saat kami membangun itu, salahnya adalah kita itu berkonsultasi ke ID dulu. Nah, ID seperti biasa, dokter-dokter Indonesia itu kan malas untuk belajar marketing kan. Jadi bahkan Pak Hermawan Kartajaya, pakar marketing Indonesia itu ngomong dokter Indonesia itu malas belajar marketing karena demand kesehatan di Indonesia itu besar sekali, sedangkan supply-nya dalam bentuk dokter dan rumah sakit itu masih terbatas. Jadi that's why dokter-dokter Indonesia itu malas belajar marketing. Dan sekaligus di ID itu menurut kebanyakan teman yang ngomong itu sangat protektif melindungi kepentingan dokter-dokter yang jadi membernya. Ya, member itu biasanya kan harus memberikan waktu dan memberikan uang biasanya. Member namanya member gitu. Harus member juga kita. Nah, jadi dokter by phone itu waktu itu yang dilakukan adalah pasien-pasien yang sudah punya medical record itu punya akses untuk bisa telepon konsultasi dengan dokter beneran. Saat itu pada saat kita minta izin ke ID, apakah boleh kalau misalkan pas nggak di jam hari kerja, dokter sudah pada tidur, terutama di tengah malam, boleh nggak itu yang melayani itu bukan dokter, tapi adalah paramedik yang ngerti misalkan. Karena sebetulnya di depan mereka itu ada satu komputer yang pakai artificial intelligence, itu yang kalau pasien itu meskipun itu yang mengoperasikan itu seorang paramedik biasa, hanya juru rawat misalkan, tapi dia menjadi pintar karena dia menghadapi satu laptop yang kalau misalkan ini pasien ngomong keluhannya ini perut, apalagi sering mual-mual, pusing, terus keluhannya apalagi sering keluar keringat dingin. Wah, hati-hati ini, langsung di situ akan keluar itu adalah gejala-gejala serangan jantung, misalkan jantungnya berdebar-debar dan sebagainya. Termasuk sekarang itu gejala-gejala COVID-19 itu kita pun juga kadang-kadang sudah tahu. Tapi untuk yang nggak tahu, itu sudah disediakan oleh satu aplikasi pintar yang pakai artificial intelligence yang ada di depan mereka ini. Nah, itu contoh freemium. Freemium itu kita bisa lakukan, kita kasih icip-icip, nasabah itu boleh menikmati, mungkin nanti kalau dia sudah terbiasa atau menjadi kecanduan, istilah kasarnya, dia akan membeli layanan yang berbayar, layanan premiumnya. Itu sekedar contoh. Nah, tentunya pada saat kita memberikan mereka untuk free, ya tentunya kita jangan lupa pasang iklan di sana-sini, di situ. Dan iklannya biasanya adalah mengiklankan layanan-layanan yang ada di rumah sakit kita sendiri. Ya. Kemudian juga, ya ini tentunya kalau sudah canggih ya, ada radiologi teleakses message insertion. Kebanyakan jaringan rumah sakit yang mewah itu radiologinya itu sudah dalam bentuk radiologi digital. Jadi contohnya aplikasinya itu namanya RIS and PACS ya. RIS itu adalah radiologi information system, sedangkan PACS itu adalah picture archiving system ya. Jadi cara mengarsipkan gambar digital. Nah, gambar digitalnya itu apa? Yaitu dalam bentuk adalah scanning X-ray atau scanning hasil MRI, CT, dan sebagainya. Itu semua sudah kebanyakan disimpan dalam bentuk digital. Sekali disimpan dalam bentuk digital, misalkan saya
itu di scan CT di rumah sakit yang A gitu, karena jaringan rumah sakit ini cukup canggih IT-nya. Jadi akibatnya kalau saya berkunjung atau konsultasi dokter spesialis ke rumah sakit B yang masih dalam satu jaringan, itu rumah sakit di B itu bisa membuka hasil scan dari CT saya yang saya lakukan di rumah sakit A, mungkin 3-6 bulan yang lalu. Nah, itu yang disebut teleradiologi, telemedicine atau teleradiologi. Nah, tentunya teleradiologi itu mesti oleh rumah sakit yang canggih biasanya memang dikasih sisipan-sisipan berupa message itu. Jadi kalau sudah dibuka misalkan dokter di rumah sakit B itu membuka hasil scanning dari CT saya misalkan, di situ langsung otomatis keluar bahwa dokter yang menganjurkan saya itu untuk CT scan itu adalah dokter ini di rumah sakit ini, rumah sakit A misalkan. Jadi kalau ada apa-apa itu bisa menghubungi si dokter ini. Apalagi aplikasi medical record dalam bentuk digital, e-medical record istilahnya, electronic medical record, sekarang pun juga sudah gampang sekali diakses. Bahkan seukuran dokter di klinik itu sudah nggak mau. Biasanya ini dokter-dokter yang nggak tua ya, dokter-dokter yang melek internet lah, atau dokter-dokter yang memang pegangannya itu gawai, ya, gadget. Jadi dokter-dokter itu pun juga mereka malas untuk membukukan medical record itu dalam bentuk tertulis ya. Kalau dokter zaman dulu bahkan bangga kan, kalau tulisannya di resep itu sampai nggak bisa dibaca, hanya bisa dibaca oleh apoteker aja misalkan, itu demikian bangganya si dokter itu. Hari gini istilah gitu nggak berlaku lagi ya. Kalau rumah sakit Anda misalkan masuk dalam sertifikasi JCI, sertifikasi JCI itu sertifikasi akreditasi rumah sakit yang berlaku internasional. Mutunya dijamin standar internasional. Nah, di JCI itu semua dokter, termasuk dokter yang tradisional, sudah harus memberlakukan electronic medical record. Nah, yang repot adalah memang dokter-dokter lama, dokter-dokter kuno, yang dia merasa pasiennya banyak, dia dibutuhkan, bayar konsultasi pun mahal ke dia, kebanyakan nggak mau. Setahu saya Siloam itu butuh waktu sekitar 7-8 tahun untuk meyakinkan dokter-dokter ini supaya mau membuat electronic medical record. Nah, jadi electronic medical record itu bisa menjadi suatu big data yang bisa kita manfaatkan menggunakan di hospital digital marketing ini. Tapi memang ya harus ada orang yang dedicated khusus ngurusin itu, harus membangun aplikasi khusus dan sebagainya, ya. Terus kemudian juga pasien hari ini itu saya sebut sebagai enlightened patient, yaitu pasien yang tercerahkan. Enlightened terjemahan Indonesianya adalah tercerahkan. Bayangin coba, dokter-dokter sekarang itu banyak sekali yang cerita bahwa sebelum konsultasi ke seorang dokter, si pasien itu sudah akses internet dulu. Kalau gejalanya susah pipis dan sebagainya, wah ini jangan-jangan kena prostat ini, apalagi sudah ada umur di atas 50, mau buang air kecil kok susah. Nah, jadi sebelum konsultasi ke seorang urolog, dia sudah cari akses dulu, sudah mengakses data dulu, bahkan sudah tahu kalau ada batu ginjal, ESWL itu apa, itu bahkan pasien itu sudah tahu, loh dok, kalau batu ginjal kok nggak di ESWL aja dok. Nah, itu adalah cerita dokter-dokter masa kini yang punya pasien yang sebelum konsultasi pun itu sudah cari info terlebih dahulu. Nah, gimana caranya mereka bisa dapetin info itu? Nah, kalau Anda punya rumah sakit yang mau melakukan hospital digital marketing, ya infonya dari Anda, jangan sampai infonya dari kompetitor Anda gitu. Meskipun dengan gampang sekali itu bisa mencari information dari klikdokter.com atau halodoc dan sebagainya itu. Yang gampang sekali kita akses. Dan kalau kita lihat misalkan ya, kenapa Halodoc itu populasinya sekarang paling banyak di Indonesia? Karena coba Anda search engine aja lah. Anda mencari misalkan, Anda ketikkan satu nama obat misalkan. Anda ketikkan nama obat itu
melalui Google Search Engine, yang pertama kali keluar di paling atas itu kan mereka-mereka itu. Nah, mereka menggunakan yang namanya SEO, Search Engine Optimization, itu untuk supaya kalau pasien itu mencari data yang paling atas muncul itu datanya mereka gitu. Misalkan, Anda mau tanya, misalkan, obat generiknya Lipitor itu apa? Karena nggak tahu atorvastatin misalkan. Obat generiknya Lipitor itu apa? Tinggal masukkan aja generiknya Lipitor, oh langsung keluar di situ. Memang nggak disebutin dulu atorvastatin, tapi yang keluar adalah ads dari halodoc.com, halodoc.com atau dari iDoHealth atau macam-macam lah, klikdokter.com dan sebagainya. Nah, itu informasi-informasi yang hari gini kita jangan sampai ketinggalan memberikan informasi itu kepada pasien-pasien kita yang sudah hidupnya kayak begitu. Itu yang disebut enlightened patient, yaitu pasien yang tercerahkan. Ya. Nah, contohnya adalah kita membuat testimoni dari influencer. Ya, hari gini mungkin kalau Anda kenal ya dengan saya baca buku marketingnya Pak Hermawan Kartajaya, judulnya adalah tentang service marketing ya, marketing untuk produk jasa. Nah, rumah sakit itu termasuk itu. Saran saya Anda baca produk itu, buku itu. Di situ Pak Hermawan Kartajaya mengquote tentang 5A. A yang pertama itu adalah aware. Bagaimana customer di luar sana itu bisa aware tentang rumah sakit Anda itu ada dan gampang diakses. Setelah aware, A yang kedua adalah setelah aware adalah attract, itu tertarik untuk cari tahu, tertarik gitu. Jadi sudah nggak hanya ngerti aja, tapi sudah mulai mencari informasi itu melalui internet. Nah, ini sudah masuk ke step berikutnya dari service marketing company hari ini ya, A yang kedua. Nah, A yang ketiga itu yang lebih maju lagi, kalau dia sudah mulai bertanya. Jadi dia nggak hanya baca informasi aja, tapi sudah mulai bertanya, konsultasi. Nah, kalau rumah sakit itu menyediakan aplikasi yang bisa chatting, nasabah siapa aja yang sebelum mencicipi layanan rumah sakit kita, itu dia bisa online, biasanya melalui kontak center ini ya. Semua kontak center hari ini itu bisa memberikan masukan tentang itu. Nah, ini si pasien ini sudah sampai ke tahap ketiga, yaitu A yang ketiga, yaitu adalah mulai tanya gitu. Nah, A yang keempat itu baru action. Nah, jadi setelah tanya-tanya kok serak ya, akhirnya dia baru datang ke rumah sakitnya atau baru membeli obat di apoteknya atau baru macam-macam, atau baru mulai mau memeriksa atau baru mulai macam-macam datang ke emergensinya dan sebagainya. Sedangkan A yang kelima atau yang terakhir itu advocate. Advocate itu adalah jadi hari gini, apalagi di industri rumah sakit ya, kita tahu bahwa kalau seseorang itu sakit, dia itu mau tanya dokter apa ya yang jagoannya. Ini untuk prostat misalkan contohnya. Oh, cari aja Dr. Marto Sugiono itu di Siloam Hospital Kebonjeruk, yang dia itu lulusan di Inggris, dia di sana pun sudah jadi master dan ngajar di Universitas Cambridge misalkan. Nah, jadi biasanya akan nanya kepada orang yang tahu siapa dokter yang paling jagoan di bidang urologi misalkan. Itu hanya sekedar misal. Karena untuk kita sendiri kebanyakan kita kepingin ya berkonsultasi dengan dokter yang berpengalaman gitu. Nah, gimana caranya rumah sakit bisa mengarahkan itu? Nah, artinya setelah melalui tahapan yang 4A ini sampai action, jangan lupa itu menyediakan yang advocate. Sambil contoh itu di Tokopedia atau Shopee. Mungkin Anda pasti pernah ya sekali waktu itu beli barang, beli sesuatu di Tokopedia atau di Shopee itu. Biasanya setelah kita selesai beli, ya barang sudah nyampe, kita diminta untuk memberi penilaian. Ya, nah jadi penilaian itu apakah yang jual ini cepat tanggap atau bahkan kalau kita malas pun itu dia tinggal milih, kita tinggal milih klik selesai gitu. Ya, kemudian juga selain itu
Kadang-kadang beberapa orang kan pasti ngasih komentar, wah ini yang jual cepat tanggap, kirimannya cepat sampai, saya sudah nyoba, memang benar-benar maknyus misalkan. Obatnya, khasiatnya benar-benar ada dan sebagainya. Nah, orang-orang sebetulnya yang sebelum membeli, saya pun sekarang kalau beli obat-obat bebas ya, kayak misalkan saya beli Sambiloto, saya beli salmon omega 3, saya beli vitamin D3 dan sebagainya, saya semua beli melalui online. Tapi tentunya sebelum beli melalui online, saya akan baca komentar orang-orang itu. Saya nggak jadi beli kalau komentar bintang satunya itu banyak sekali. Nah, ini yang disebut advocate. Nah, jadi artinya, kalau misalkan contohnya Shopee dan Tokopedia itu menyediakan suatu sarana untuk si orang yang puas membeli produk itu, dia bisa advocate orang lain. Kalau misalkan kita mau menginap di satu hotel, kita buka Traveloka misalkan. Di Traveloka itu biasanya kalau kita nggak pernah nginep di satu hotel, di Traveloka itu kita ngelihat dulu, ini bintangnya berapa ini hotel. Jadi kita lihat komentar-komentar orang yang sudah pernah nginep di hotel itu. Nah, ini yang disebut advocate. Hari ini di era digital marketing, itu advocate itu penting sekali. Nah, jadi bagaimana digital marketing hospital kita ini bisa menyediakan sarana itu, ya. Kemudian yang terakhir, ini contoh terakhir ya, itu rame sekarang, bahkan saya pun pernah dimintain tolong oleh satu penyedia chatbot medical ya, chatbot rumah sakit dari luar negeri. Mereka ngertinya ngelihat LinkedIn saya. Di LinkedIn saya itu salah satu experience saya kok pernah 8 tahun sebagai direktur di Siloam. Jadi mereka nggak punya kontaknya, mereka ngasih email saya melalui LinkedIn. LinkedIn itu kan situs media sosial untuk profesi ya. Nah, jadi ada medical chatbot. Chatbot itu adalah kalau kita itu ngechat, itu yang jawab itu robot. Ya, jadi makanya disebut chatbot. Nah, chatbot itu tentunya aplikasi yang syarat dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Dan tentunya harus didukung dengan big data ya, medical chatbot itu. Jadi itu sekedar contoh aja. Terus ini mungkin step-step ini baru saya kasih, ini sekedar contoh, supaya nanti saya nggak terlalu lama dan kita bisa masuk ke tanya jawab aja. Nah, kalau misalkan Anda belum mulai atau sudah mulai tapi belum intensif mulai digital marketing, kita bisa menggunakan beberapa step dulu. Step yang pertama biasanya kita lakukan digital marketing itu untuk pre-marketing. Jadi untuk cari pasien atau memperkenalkan rumah sakit kita kepada calon pasien. Jadi ini supaya mereka aware. Nah, kalau mereka aware, tertarik ya, attract ya, mereka tertarik ya, mereka akan mencari informasi itu ke kita. Ya. Nah, makanya sebelum kita itu membangun, atau kalau kita itu rumah sakit kita itu punya website, punya informasi, oh fasilitas rumah sakit kita apa, berapa bed, ada NICU, PICU, terus kemudian berapa banyak fasilitas ICU, neonatal, fasilitas HCU, misalkan itu ada berapa. Tapi kalau kita lihat ya, itu statistik website rumah sakit kita itu kok sebulan cuma diklik puluhan orang aja. Nah, artinya itu Anda lupa melakukan pre-marketing. Jadi kasih info supaya mereka aware. Setelah mereka aware, mereka pasti kalau tertarik mereka akan cari informasi di website kita. Ya, informasi paling kaya adalah melalui website. Sedangkan di website itu pun juga kita bisa kasih link-link yang bisa diklik. Oh, kalau klik ini, itu bagaimana caranya mengatasi anggota keluarga yang terkena serangan jantung misalnya. Dia tinggal klik video YouTube-nya, dia bisa belajar dari situ. Atau misalkan konsultasi tentang COVID-19 seperti sekarang itu. Orang kan lagi kepo ya hari ini ya. Jadi banyak sekali yang begitu temperaturnya kok di atas 37,5 derajat, terus kemudian juga mencium kok susah ya, bau itu kok nggak keluar, nggak tercium, terus kemudian juga napas mulai terengah-engah dan sebagainya, jantung berdebar-debar. Nah, itu adalah tanda-tanda COVID. Nah, mereka biasanya, apalagi pasien yang tercerahkan, mereka pasti cari informasi. Nah, jadi informasi-informasi ini
mungkin sebelum Anda membuat website yang isinya informasi lengkap, itu akan mubazir kalau Anda tidak melakukan aktivitas pre-marketing, ya. Karena pre-marketing itu dilakukan tujuannya untuk pembelian yang pertama atau let's say trial marketing, aku nyoba deh gitu. Ya. Saya di tahun 2012 ya, saya pernah 2010, waktu saya masih jadi Business Development Director di Siloam, saya membuat paket untuk pemeriksaan kalsium CT score. Jadi itu pemeriksaan skornya kalsium kita, supaya kalau skornya itu di bawah atau di atas angka tertentu, kita bisa tahu ada penyumbatan atau jantung kita bermasalah atau enggak. Nah, dalam hari-hari biasa, itu check up melalui CT calcium score itu bisa 1 jutaan saat itu ya. Hari ini sih memang, ya mungkin gara-gara saya, hari ini sih memang udah di angka sekitar ratusan ribu saja. Nah, saat itu Siloam pun kalau melakukan melakukan kalsium CT score test, itu pun biayanya sekitar 1 jutaan. Nah, saat itu saya jual 188.000. Wah, kaget semua. Dan kita tahu rumah sakit itu kan nggak boleh pakai dokter sebagai bintang iklan, nggak boleh kasih diskon, nggak boleh harganya 1 juta dicoret hanya 188.000 saja, kan nggak boleh. Tapi boleh aja kalau layanan ini harganya 188.000, itu boleh saja, nggak masalah. Terus kemudian nggak boleh ngomong bahwa layanannya nomor 1 terhebat, dokternya paling terkenal. Itu sebagai orang marketing rumah sakit kan harus tahu itu. Ada aturannya itu dari Kementerian Kesehatan. Nah, jadi gimana caranya kita, sedangkan yang nggak fair ya, itu rumah sakit luar negeri yang marketing di Indonesia, itu mereka bebas menggunakan hal itu. Karena nggak bisa ditangkap. Nah, harusnya Kementerian Kesehatan, saya mesti ngasih tahu Pak Budi Sadikin ini. Kebetulan Pak Budi Sadikin itu teman baik saya. Pak Budi Sadikin juga salah satu pendiri dari Financial Planner Association yang Pak Anton Budiana pun juga seorang CFP. Ya, jadi Pak Budi Sadikin yang sekarang Menteri Kesehatan itu salah satu founder daripada Asosiasi Perencana Keuangan Indonesia, di mana saya pernah jadi ketuanya. Nah, hari ini saya hanya penasehat. Nah, jadi kira-kira itu. Jadi pertama, tindakan pre-marketing ini dulu aja yang dilakukan, karena biasanya yang pertama kali dilakukan itu yang bikin website, supaya tahu ya jam praktek dokter, ya itu sudah oke, ya, supaya bisa tahu kalau mau konsultasi ke dokter urolog misalkan, atau dokter jantung misalkan, itu dokternya siapa aja, terus kemudian jam berapa aja, supaya bisa tahu, ya. Nah, tapi website itu percuma dibuat kalau nama rumah sakit Anda itu nggak diperkenalkan. Anda nggak bisa membuat customer to aware. Setelah aware, kalau pinter membuat, orang Jawa ngomong itu woro-woro ya, pinter membuat pengumumannya itu dikemas demikian rupa sehingga orang itu penasaran untuk mengeklik lagi, penasaran untuk bertanya, bahkan untuk cari informasi lebih lanjut. Nah, itu baru benar-benar hospital digital marketing yang mumpuni, ya. Nah, tapi sekali lagi tujuannya adalah action, ngambil tindakan, yaitu dengan cara mengunjungi hospital kita atau membeli layanan dari rumah sakit kita. Nah, tapi ya itu tadi, tambahkan pula tindakan advocate, supaya advocate ini menjadi tadi ya, yang di depan saya lupa kasih penjelasan itu tentang sosial media influencer testimoni. Jadi kayak testimoni dari pasien-pasien yang sudah sembuh. Di Rumah Sakit Siloam di Karawaci, dekat rumah saya sini, itu ada satu profesor bedah syaraf yang terkenal, namanya Profesor Eka. Profesor Eka ini di ruang prakteknya dan di depan ruang praktek dia, itu penuh sekali dengan testimoni dari pasien-pasien dia. Jadi sepanjang lorong, kalau kita mau konsultasi ke ruang prakteknya Dr. Eka, itu sepanjang lorong itu isinya kayak majalah dinding gitu. Itu adalah ucapan terima kasih dari pasien-pasiennya yang ditolong, nggak meninggal tapi hari ini sampai sehat walafiat.
Nah, itu sengaja dipasang di lorong situ, sengaja dipasang di ruangan pasien, termasuk dari nggak cuma 1-2 presiden Indonesia juga. Bahkan ada menteri-menteri dari luar negeri juga yang menjadi pasien dia. Nah, itu tentunya membuat pasien yang baru sekedar akan pertama kali konsultasi sama dokter ini, itu membuat lebih sreg gitu. Tapi itu kan offline ya, jadi bukan digital marketing namanya. Tapi kita kan bisa membuat majalah dinding elektronik itu kita masukkan dalam website kita, misalnya testimoni dari pasien-pasien yang lain itu kita masukkan, ya. At least kalau ada pasien yang berterima kasih karena pernah dirawat di rumah sakit kita dan kemudian sembuh, dia akan membuat testimoni bahwa saya benar-benar loh berterima kasih karena penyakit saya ini sembuh dan sebagainya. Daripada testimoni abal-abal yang dilakukan oleh para penjual obat herbal. Nggak semua obat herbal itu nakal-nakal sih. Obat herbal pun juga banyak yang baik. Saya pun setiap hari itu mengkonsumsi sambiloto. Karena memang sambiloto itu bisa menurunkan konsentrasi gula darah saya, dan sambiloto itu bisa menaikkan imunitas saya. Ya, jadi tapi kalau kita lihat di luar sana, itu banyak sekali kan penjual-penjual herbal, karena dengan herbal ini kan nggak perlu CPOB, bahkan herbal itu yang nomor izin dari Badan POM pun abal-abal, nomornya dipalsu. Tapi hari ini kita bisa ngecek ya ke websitenya bpom.kemkes.go.id, kita bisa cek apakah benar nomor izin BPOM sekian itu diperuntukkan oleh orang yang jualan obat herbal ini. Nah, itu sekedar contoh. Mungkin saya akhiri di situ ya. Saya di sini sebetulnya ada bahan, tapi saya nggak akan bahas ya. Mungkin nanti lain kali aja ya. Jadi tadi kan sebetulnya bagaimana cara kita membuat strategi mengembangkan bisnis rumah sakit di era pandemi ya. Nah, salah satu hal tentang era pandemi itu adalah yang disebut healthcare disruption, gangguan di industri kesehatan. Nah, gangguannya itu apa aja? Ini saya sebutin di sini. Saya kasih gambaran awal. Mudah-mudahan nanti dari HDTC juga akan ngasih seminar tentang ini. Saya kalau suruh ngomong lagi ya oke. Nah, jadi misalkan contohnya BPJS Kesehatan itu hari ini tuh membuat disruption loh di hospital kita. Bayangin coba, tahun depan kan ada BPJS yang nggak kelas 1, 2, 3, tapi kelas standar. Nah, kesiapan Anda sebagai rumah sakit seperti apa coba? Dan BPJS itu akan mengubah nasib bisnisnya. P-Care akan harus dipakai oleh hospital juga untuk ngecek, untuk validasi rujukan, misalkan. Dan hari ini, dokter spesialis itu kadang-kadang against sama rumah sakit kita ya. Ya kalau dokter apalagi kalau yang terkenal, dokter spesialis terkenal itu susah diatur. Makin dia terkenal, makin dia susah diatur. Maunya minta dedicated nurse misalkan, ya. Maunya zaman dulu itu dokter spesialis terkenal itu maunya income konsultasi dia nggak masuk ke rumah sakit, tapi masuk ke rekening dia. Akibatnya di tempat prakteknya dia itu ada EDC untuk gesek kartu kredit gitu. Nah, tentunya kalau rumah sakit besar itu pasti nggak boleh ya. Jadi yuk kalau mau ya di rumah sakit lain aja yang masih memperbolehkan begitu. Ini dokter terkenal banget loh. Ada yang keluar dari rumah sakit Siloam gara-gara dia dilarang untuk gesek kartu kredit di ruangan prakteknya. Nah, kemudian juga hari ini mengelola hospital major. Hospital major itu hospital yang sudah 5 tahun lebih ya. Itu nggak gampang ya. Karena kan kapasitas nggak gampang ditambah, sedangkan BPJS ini tuntutannya tinggi sekali ya. BPJS bahkan menuntut kalau bisa itu di lobi pendaftaran pasien itu ada tersedia kapasitas bed yang kosong. Nah, ini bahaya sekali. Jadi kalau memang kapasitas bed yang untuk sebagai rumah sakit swasta, bukan pemerintah ya, kapasitas bed untuk BPJS kan kita bisa batasi, nggak semuanya gitu. Ya, tapi sekali lagi kalau kita ketemu kepala BPJS setempat yang arogan, itu bisa aja mencoret rumah sakit kita.
Tapi di kemudian hari mau nggak mau BPJS itu pasti harus jadi sumber pendapatan kalau nggak yang terbesar untuk rumah sakit gitu. Ya. Nah kemudian saya juga cerita bahwa disruption atau gangguan dalam industri kesehatan itu erat kaitannya dengan kompetitor kita. Nah saya bahas tentang Michael Porter itu ada teori dari Michael Porter gimana caranya mengatasi strategi bersaing gitu ya yang sehat gitu. Kemudian kita hari ini sudah masuk precision medicine ya. Kalau zaman dulu dokter itu membuat dokter itu mendiagnos pasien itu kan hanya pakai stetoskop sama pakai termometer, ngelihat tenggorokan kita dan sebagainya. Hari ini dengan adanya CT, dengan ada MRI, bahkan sudah ada macam-macam ya, itu yang disebut precision medicine. Jadi kita bisa menduga penyakitnya apa dan diobati pakai apa. Saya pernah saya lihat YouTube. Hari ini sudah ada itu kapsul skopi. Jadi ada satu kapsul yang bisa dimakan oleh pasien, di mana kapsul ini bisa jalan-jalan itu di rongga usus besar kita atau di perut besar kita, kapsul ini bisa jalan-jalan. Dan kapsul ini diperlengkapi dengan lampu, di mana kapsul yang sedang jalan-jalan di usus besar kita ini bisa ditangkap bahkan oleh handphone kita. Ada aplikasinya tentunya ya, itu komunikasinya pakai Bluetooth. Nah bahkan sampai seperti itu misalkan, ya. Nah itu juga salah satu blur antara telemedicine sama precision. Dan yang terakhir itu managed care ya. Sekarang mulai banyak asuransi terutama yang memberlakukan managed care. BPJS Kesehatan itu adalah managed care besar. Dan bahkan BPJS Kesehatan itu adalah managed care dan asuransi sosial kesehatan yang terbesar di dunia. Hari ini peserta BPJS Kesehatan sudah 240 jutaan. 230-240 jutaan lah. Kalau tadi dikatakan bahwa penduduk Indonesia itu 270 juta. Jadi 85-90% itu sudah punya BPJS. Nah, jadi itu kira-kira. Saya hanya akan masuk ke situ. Saya akhiri sharing saya kembalikan ke Pak Anton Budiana. Monggo Pak, mangga. Baik. Terima kasih.